Bab 3861 Raja Penempaan. Levi memandang semua orang dengan senyuman. Seperti yang dia duga, reaksi mereka kurang lebih sama. Niat Quirina sudah jelas. Batu naga adalah bahan tempa yang sangat berharga, dan kelangkaannya jauh melampaui garis lei naga biasa. Garis lei naga kecil tidak bisa menghasilkan batu naga. Bahkan garis naga lei yang telah direbut Levi sebelumnya tidak mengandung batu naga. Itu adalah bukti kelangkaan dan nilai berharga dari batu naga. Oleh karena itu, teknik penempaan biasa tidak akan cukup untuk menangani bahan mentah yang begitu indah. Terus terang, pemalsu rata-rata tidak dapat membuat senjata pamungkas premium bahkan jika mereka memiliki batu naga, dan itu akan membuang-buang sumber daya yang berharga. Para anggota Sekte Astrelune meragukan kemampuan penempaannya. Kalau begitu mari kita lakukan ini. Bawakan saya beberapa materi yang tersedia di sekte dan arahkan saya ke jalur lei suci sekte. Saya akan membuat beberapa senjata yang berguna untuk para tetua sekte, Levi berkicau. Semua tetua dari Sekte Astrelune merasa malu jika pikiran mereka diungkapkan secara terbuka dengan kata-kata. Namun, mereka juga menantikan untuk menyaksikan langsung teknik penempaan Levi. Sikapnya yang percaya diri mengipasi antusiasme para tetua. Sepertinya pemimpin baru kita benar-benar ahli. Pikiran itu terlintas di benak semua orang. Quirina segera menginstruksikan bawahannya untuk membawa tumpukan bahan mentah sebelum menunjukkan kepada Levi jalan ke jalur lei suci. Mari kita mulai. Dengan itu, Levi mulai menempa. Semua anggota Sekte Astrelune ternganga kagum ketika mereka melihat tekniknya yang luar biasa dan betapa profesionalnya dia. Teknik penempaan Lord Garrison terlalu maju. Aku telah berpartisipasi dalam kompetisi penempaan yang diselenggarakan oleh beberapa sekte terkemuka, tetapi bahkan keterampilan juara penempaan dari kontes itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Lord Garrison. Kurasa keterampilan Lord Garrison hampir setara dengan teknik penempaan terakhir Kenfort, kan? Penatua Quimby, harap lebih percaya diri dengan spekulasi Anda. Saya khawatir hanya Dewa Senjata, Raja Tempa, yang bisa bersaing dengan Lord Garrison. The King of Forging adalah orang Kenfort yang paling ahli dalam menempa, dan dia secara terhormat disebut sebagai Dewa Senjata oleh orang lain. Banyak sekte terkuat bersedia mengorbankan semua sumber daya mereka untuk mendapatkan senjata pamungkas yang dibuat oleh Dewa Senjata. Sayangnya, Dewa Senjata adalah eksistensi yang jauh di luar jangkauan Sekte Astrelune. Bahkan Eclipse mungkin tidak dapat menjalin kontak dengan Dewa Senjata. Desas-desus mengatakan bahwa hanya keluarga atau sekte terkemuka yang terpencil yang dapat berhubungan dengan Dewa Senjata. Namun, setelah mempelajari teknik penempaan Levi yang luar biasa, semua orang sangat terkejut. Detik berikutnya, keheranan mereka digantikan oleh kegembiraan dan kegelisahan karena mereka semua menyadari bahwa mereka tidak perlu khawatir tentang kurangnya senjata pamungkas premium jika mereka dapat mengandalkan Levi. Segera setelah itu, Levi selesai membuat beberapa senjata. Kualitas bahan mentahnya terlalu rendah, dan senjatanya hanya diberkati dengan kekuatan garis lei suci, jadi kuharap kalian semua tidak keberatan menggunakan kreasi buruk ini untuk saat ini. Dia melemparkan beberapa senjata ke Quirina dan para tetua. Kreasi yang buruk, apa maksudnya? Semua orang menatap senjata yang luar biasa dan bercahaya di tangan mereka dengan tercengang. Bahkan senjata pamungkas dari sekte berpengaruh itu tidak ada bandingannya dengan ini. Namun Lord Garrison hanya menganggap ini sebagai ciptaan yang buruk dan berharap kita tidak keberatan menggunakannya. Setelah dipikir-pikir, anggota Sekte Astrelune menyadari bahwa Levi benar. Lagi pula, mereka telah memberinya bahan baku kelas normal. Jika mereka memberinya batu naga, logam bintang, atau sumber daya bermutu tinggi lainnya, senjata yang dia buat akan menjadi senjata pamungkas premium. Apakah Anda benar-benar memberikan senjata ini kepada kami, Lord Garrison? Quirina bertanya dengan emosional. Levi tersenyum dan mengangguk. Tentu saja, saya seorang pria dari kata-kata saya. Jika kalian semua bisa mendapatkan lebih banyak material bermutu tinggi di masa depan, aku akan menempa beberapa senjata pamungkas premium untukmu juga. Kerumunan tersentak setelah mendengar itu. Terima kasih atas pemberian Anda yang murah hati, Tuan Garrison. Kamu sangat keren, Tuan Garrison. Teknik penempaanmu luar biasa, Lord Garrison. Semua pejabat tinggi Sekte Astrelune sangat gembira saat mereka bersorak kegirangan. Bab 3862 bayar harganya. Raut gembira mereka bukanlah fasad,
karena semua pejabat tinggi dari Sekte Astral Lune benar-benar di atas bulan. Semua sisa kebencian yang mereka simpan terhadap Lewi karena menguasai sekte mereka menghilang untuk selamanya. Senjata yang dibuat Levi dengan santai jauh lebih unggul dari senjata pamungkas terkuat sekte mereka yang ada. Mengabaikan teknik kultivasi mereka, kemampuan tempur mereka akan menerima peningkatan yang signifikan dari menggunakan senjata pamungkas itu sendirian. Selain itu, Levi telah membuat dirinya sangat jelas bahwa jika mereka dapat memperoleh bahan mentah tingkat atas di masa depan, dia akan membuat beberapa senjata pamungkas premium untuk mereka. Saya akhirnya mengerti mengapa Anda begitu bertekad untuk menemukan bahan tempa bermutu tinggi, Lord Garrison. Betul sekali. Selain bahan baku tingkat atas itu, zat biasa lainnya terlalu biasa-biasa saja untuk teknik tempa Anda. Kita harus mengubah nama sekte kita menjadi sekte senjata tertinggi premium mulai sekarang. Ah, itu sedikit tidak sopan, Penatua Canfield, tapi nama itu pasti cocok dengan teknik penempaan Lord Garrison yang luar biasa. Melihat sikap mereka yang menyenangkan, Levi menganggap reaksi mereka lucu. Aku tidak percaya mereka menghujaniku dengan begitu banyak pujian karena menawarkan senjata yang kuanggap sebagai sampah. Namun demikian, situasi ini kebetulan menguntungkan bagi saya. Lagi pula, aku bisa mendapatkan kontrol yang lebih baik atas Sekte Astral Lune dengan membantu mereka dan membiarkan mereka mengakui kekuatanku. Saat ini, sepertinya pejabat tinggi sekte tidak lagi memiliki keluhan. Selama mereka memilih satu sisi, stabilitas keadaan sekte akan diperkuat. Sementara para anggota Sekte Astral Lune sedang berdiam di saat-saat yang menggembirakan itu, seorang informan tiba-tiba mendekat. Lord Garrison, kami baru saja menerima berita terbaru bahwa Walden Slabe, pemimpin Sekte Eclipse, telah memberikan perintah kepada lebih dari 100 sekte untuk melakukan pencarian menyeluruh. Sebagian dari pejuang Eclipse Academy telah tiba di cabang sekte yang terletak di batas terluar. Mereka tampaknya berada di sini untuk menghadapi kita. Haruskah kita menginstruksikan murid kita untuk membalas? Tolong buat keputusan, Tuan Garrison. Petik 2. Levi merenung dalam diam selama beberapa saat sebelum berkata sambil tersenyum, mari gunakan kesempatan ini untuk menguji kualitas senjata yang baru dipalsukan ini. Anda semua tidak perlu membalas. Biarkan mereka masuk, dan saya pribadi akan menangani mereka. Dipahami. Informan segera kembali ke cabang untuk menyampaikan pesan. Levi berkata, kalian semua bisa tinggal di sini dan menjaga sekte. Saya akan pergi dan memberi pelajaran kepada orang-orang kurang ajar itu. Petik 2. Dengan itu, dia mengambil pedang panjang yang baru saja ditempa dan dengan cepat berjalan untuk menghadapi para petarung Akademi Eclipse. Sementara itu, sebuah tim yang terdiri dari sekitar 30 elit dari Eclipse Academy secara agresif bergegas menuju Astral Lunar Sect. Sepertinya Astral Lunar Sekte belum tentu menjadi pembunuhnya karena mereka tidak berani melawan. Mereka tidak akan pernah memiliki keberanian untuk menghalangi kita. Tapi pemimpin sekte kami memerintahkan kami untuk mencari beberapa informasi yang dapat dipercaya. Kami tidak akan dapat menjelaskan diri kami nanti jika kami tidak memenuhi tugas kami. Di tengah diskusi mereka, beberapa orang yang memimpin kelompok melihat seseorang menghalangi jalan mereka. Pria itu berpenampilan seperti Yo biasa dan memegang pedang panjang. Namun, setelah menyelidiki kemampuannya, mereka menyadari bahwa manusia tidak memiliki kemampuan yang mengesankan. Pemimpin kelompok, yang mengenakan pakaian hitam, bertanya dengan dingin, siapa kamu? Beraninya kau menghalangi Eclipse Academy. Aku orang yang akan mengambil hidupmu. Levi menjawab dengan riang. Para elit dari Akademi Eclipse segera meningkatkan kewaspadaan mereka meskipun merasakan lawan mereka tidak terlalu kuat. Bajingan, aku ingin melihat seberapa baik kamu melawan paladin sepertiku. Salah satu pemimpin kelompok, berpakaian hitam, menarik pedang panjang dari belakang punggungnya. Kemudian, dia menyerang ke depan dengan kecepatan tinggi, sosoknya berubah menjadi bayangan sementara dia menebas leher Levi. Mereka yang ingin menyaksikan kehebatanku harus membayar harganya dengan nyawa mereka. Levi menjentikkan pergelangan tangannya dan memblokir serangan yang datang dengan pedangnya. Dentang, suara logam yang keras dan keras berbenturan membelah udara. Pedang elit itu patah menjadi dua pada detik berikutnya. Di sisi lain, pedang panjang Levi terus mendapatkan momentum dan mengenai bagian vital tubuh lawannya. Sangat terkejut, pria berpakaian hitam itu gagal menghindari serangan itu. Detik berikutnya, darah menyembur di udara, dan kepala pria itu terpisah dari tubuhnya.
Bahkan sebelum dia bisa mendengus, tubuhnya jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Bab 3863 bunuh dia. Mendesis. Suara orang lain terengah-engah bergema di udara. Pemimpin parti berpakaian hitam adalah salah satu dari 5 petarung teratas di grup mereka, namun Levi membunuhnya dengan satu pukulan. Perbedaan besar dalam kemampuan mereka menyebabkan anggota lain dari Eclipse Academy tidak percaya. Hati-hati, semuanya. Dia menggunakan senjata pamungkas premium. Betul sekali. Kalau tidak mungkin Finlay akan mati. Ayo bunuh dia dan ambil senjata pamungkasnya. Dengan begitu, bahkan jika kita tidak menemukan petarung misterius itu, kita masih bisa mengklaim pujian ketika kita kembali. Semua orang dari Akademi Eclipse menatap pedang panjang di tangan Levi dengan penuh semangat. Semangat berkilauan di tatapan mereka seolah-olah mereka adalah predator yang kelaparan yang akhirnya menatap mangsanya. Itu karena mereka menyadari betapa berharganya sebuah senjata pamungkas. Ayo kita lawan dia bersama. Perintah pemimpin kelompok lain yang berpakaian hitam. Banyak paladin maju tanpa rasa takut dan mengepung Levi. Kamu harus cukup mampu untuk mengambil senjata pamungkas ini dariku. Biarkan saya membantu Anda semua dan mengirim Anda ke neraka untuk dipersatukan kembali dengan wakil rektor Anda. Bahkan sebelum Levi menyelesaikan kata-katanya, dia telah menghilang dari tempatnya. Detik berikutnya, dia muncul kembali di tengah formasi serangan paladin. Darah berceceran saat dia melambaikan pedang panjang di tangannya. Dengan setiap serangan, dia mengakhiri hidup satu orang, dan semua lawannya mati karena digorok lehernya. Gerakannya cekatan dan cepat. Meskipun memiliki keuntungan menyerang dengan parti yang lebih besar, anggota Eclipse Academy dikalahkan tanpa ampun oleh Levi sendirian. Dalam waktu kurang dari 5 menit, mayat berserakan di tanah. Hanya satu orang dari grup yang selamat karena keberuntungan. Dia buru-buru melarikan diri setelah mengakui kemampuan menakutkan Levi. Saat dia melarikan diri, dia mengeluarkan alat komunikasinya, berencana untuk menyampaikan pesan tersebut ke Walden. Namun, setelah anggota Eclipse Academy yang masih hidup melesat beberapa meter ke depan, dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang intens dengan cepat mendekat di belakangnya. Dia melirik ke belakang dan melihat pedang panjang terbang ke arahnya. Sepersekian detik kemudian, pedang panjang itu menusuk jantungnya bahkan sebelum dia sempat menghindar. Suara mendesing. Pedang panjang menembus tubuhnya dan mengirimnya terbang melintasi langit karena kekuatan pendorong yang sangat besar. Pada akhirnya, anggota parti terakhir yang masih hidup meninggal saat tubuhnya melayang di udara, dan jenazahnya disematkan ke batang pohon dari pohon kuno. Senjata ini memang tidak buruk. Paling tidak, itu beberapa kali lebih kuat dari God Crusher sebelumnya. Levi mengambil pedang panjang itu dan pergi setelahnya seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan semua yang terjadi di sana. Selanjutnya, beberapa sekte lagi mengirim beberapa elit lagi untuk menyelidiki kebenaran, tetapi semuanya dimusnahkan oleh pejuang misterius itu. Tak lama setelah itu, berita tentang Eclipse Academy dan pejuang sekte lain yang dibunuh oleh pejuang misterius itu menyebar seperti api. Area yang melibatkan kematian orang-orang itu tiba-tiba menjadi zona kematian terlarang. Sementara berita tersebut menarik perhatian publik, semua sekte lainnya juga menjadi khawatir dan panik pada saat yang sama karena tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Meskipun demikian, para elit Akademi Eclipse secara luas diakui sebagai pejuang yang kuat, namun tidak ada yang selamat dari kesulitan tersebut. Oleh karena itu, orang bisa membayangkan betapa hebatnya pembunuh itu. Akibatnya, tidak ada lagi yang berani menginjakkan kaki di daerah itu untuk melakukan penyelidikan. Secara alami, Levi adalah orang yang mengatur semua insiden mengerikan itu. Lagi pula, dia merasa bosan menunggu anggota sekte Astral Lune mengumpulkan materi. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk melenyapkan beberapa musuhnya dan, pada saat yang sama, memanfaatkan kesempatan itu untuk memoles kultivasinya. Beberapa hari kemudian, anggota sekte Astral Lune berhasil mengumpulkan beberapa bahan mentah untuk ditempa. Sayangnya, mereka tidak dapat menemukan logam bintang, emas percikan, batu naga, atau tulang ilahi. Hasilnya menyebabkan Levi merasa sedikit kesal karena dia telah membuang banyak waktu untuk tinggal di Kenfort. Ini tidak akan sebanding dengan waktu dan usahaku jika aku terus terhenti di sini. Yang terpenting, dia khawatir penjaga suci yang dia temui di alam rahasia akan menyerang pangkalan saat dia berada di Kenfort. Tetap saja, dia sadar bahwa semua orang dari Sekte Astral Lune telah mencoba yang terbaik.
Masalah utamanya adalah kelangkaan material tersebut dan kesulitan untuk mendapatkannya. Apakah tidak ada cara lain untuk mendapatkan barang-barang ini? Tanya Lewi. Bab 3864 Asosiasi Utama. Sedikit kemarahan muncul di dalam diri Levi. Beberapa item itu sangat penting untuk meningkatkan batas atas potensi senjata pamungkas. Jika dia tidak bisa mendapatkan bahan-bahan itu, senjata pamungkas yang dia tempat tidak akan pernah bisa mencapai kondisi yang diinginkannya. Meskipun demikian, Levi tidak merasa ingin membuang waktu lagi. Lagi pula, masih ada masalah yang belum terselesaikan yang tertunda di dunia duniawi. Lord Garrison, saya baru saja menerima berita. Mungkin kita bisa mencoba peruntungan kita di Light Spring, seru Chariot. Sangat gembira, Levi buru-buru bertanya, ceritakan lebih detail. Lord Garrison, Light Spring adalah kota terbesar di area ini, dan kekuatan paling berpengaruh di Light Spring adalah asosiasi utama. Mereka memiliki sumber daya langka dalam jumlah terbesar. Menurut informasi yang saya peroleh, asosiasi utama memiliki semua materi tingkat atas yang Anda butuhkan, jelas Chariot. Levi sangat senang setelah mendengarkannya. Tetap saja, dia membuat beberapa penilaian setelah melihat perubahan ekspresi wajahnya. Apakah Prime Association sangat berpengaruh? Levi bertanya sambil menyeringai. Mereka tidak hanya berpengaruh, mereka sangat kuat. Chariot tersenyum masam. Bahkan Eclipse harus menunjukkan rasa hormat kepada mereka, apalagi Sekte Astrelune. Prime Association adalah organisasi yang mirip dengan aliansi. Mereka memiliki cabang di seluruh kota di Kenfort dan memiliki beberapa jalur Dragon Lay yang belum ditemukan. Bahkan mungkin sumber daya di luar tingkat itu. Meskipun yang ada di Light Spring hanyalah salah satu cabang mereka, kita tetap harus menghindari memprovokasi asosiasi utama karena konsekuensinya akan mengerikan. Chariot menjelaskan dengan sangat serius dan mengungkapkan pendapatnya tentang masalah itu dengan sangat jelas. Dia menyiratkan kepadanya bahwa mereka menghadapi banyak musuh saat ini, jadi tidak bijaksana bagi mereka untuk menyinggung asosiasi utama. Quirina juga menimpali, Lord Garrison, mari pikirkan cara lain. Kita tidak perlu mengacaukan organisasi besar seperti Prime Association. Aku mengerti kekhawatiranmu, jawab Levi. Semua orang akhirnya santai setelah mendengar jawabannya, tetapi kata-katanya selanjutnya menyebabkan hati semua orang melompat ke tenggorokan mereka. Chariot dan Larissa, buat persiapan yang diperlukan dan ikuti aku ke Light Spring, kicaunya. Yang lain yang hadir tercengang saat pergantian peristiwa yang tiba-tiba mengejutkan mereka. Kami telah membuat diri kami sangat jelas, namun dia masih akan memprovokasi asosiasi utama. Mengapa dia sengaja menempatkan kita dalam bahaya? Lord Garrison, tolong pertimbangkan kembali. Semua orang mengucapkan serempak sambil mengenakan ekspresi pahit. Wajah Levi menjadi gelap saat dia berkata, ini adalah keputusan yang kubuat setelah memikirkan masalah ini. Siapapun di antara Anda yang tidak mau menerima putusan saya, silakan angkat bicara sekarang. Pemikiran yang brilian, Lord Garrison. Semua orang mengubah sikap mereka secara instan. Suara mereka berdering dengan harmonis seolah-olah mereka telah melatih kalimat itu berkali-kali. Terlepas dari kekhawatiran mereka, tidak ada dari mereka yang berani menentang Levi karena dia adalah pria kejam yang akan membunuh tanpa ragu jika ada yang tidak setuju dengannya, dan semua anggota Sekte Astrelune menghargai hidup mereka. Chariot merasakan desakan untuk tertawa setelah melihat perubahan cepat dalam sikap setiap orang. Namun, memikirkan bagaimana mereka akan mengacaukan kekuatan dominan seperti asosiasi utama, dia merasa ingin menangis. Sayangnya, tidak ada cara untuk meyakinkan Levi setelah dia membuat keputusan. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyerahkan masa depannya pada takdir. Keesokan paginya, Levi pergi hanya dengan Chariot dan Larissa yang menemaninya. Ketiganya tidak berlama-lama dan mencapai gerbang kota Light Spring hanya dalam 5 hari. Mereka masih beberapa mil jauhnya dari kota sebenarnya, tapi tembok kota yang menjulang tinggi sudah terlihat. Melihat dari jauh, tembok kota saja tingginya lebih dari 30 meter. Selain itu, tembok itu dilindungi oleh formasi pertahanan. Levi dapat dengan jelas merasakan fluktuasi energi yang mengerikan. Serunya dalam hati, energi formasi pertahanan ini sebanding dengan ranah rahasia saat diaktifkan. Tempat ini memang kota yang mapan. Bahkan formasi pertahanan luar sudah begitu kuat. Bab 3865 di jantung Kenfort. Sementara Levi tenggelam dalam keterkejutan, dia tiba-tiba mendengar suara sesuatu memotong udara.
Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat sebuah kapal raksasa berbentuk binatang melesat lewat dengan kecepatan kilat. Karena kecepatannya yang luar biasa, bahkan dia tidak bisa melihatnya sekilas secara keseluruhan. Kecepatan seperti itu jauh melebihi pesawat apapun yang dirancang oleh Dewa Digital. Kejutan belaka membanjiri dirinya. Aku ingin tahu apa sumber kekuatannya. Tapi menilai dari tampilannya, saya pikir itu kemungkinan jenis pesawat berawak tertentu. Selain itu, ini adalah moda transportasi eksklusif di Comfort. Apa itu tadi? Levi bertanya dengan bingung. Itu awan, Lord Garrison. Ini biasanya dirancang dalam bentuk binatang dan menggunakan kristal energi spiritual terkemuka sebagai bahan bakar. Tidak hanya bisa digunakan sebagai alat transportasi, tapi juga bisa berfungsi sebagai senjata mematikan. Hanya sekte yang sangat kuat yang memiliki awan seperti itu, jadi sekte seperti sekte Void dan sekte Astral Lune hanya dapat bermimpi untuk memilikinya. Tentu saja, meskipun kita menghabiskan banyak uang untuk membeli kapal awan, sekte seperti kita tidak memiliki kristal energi spiritual yang cukup untuk bahan bakar. Bahkan Eclipse Academy tidak memiliki cloud ship, jelas Chariot dengan hormat. Sebagai tanggapan, Levi memberinya senyum tipis pengertian. Ah, ini adalah versi upgrade dari ketidakmampuan membeli bensin bahkan jika seseorang mampu membeli mobil. Lagi pula, sekte setingkat sekte Astral Lune lebih suka memberikan kristal energi spiritual terbaik apapun yang mereka miliki kepada paladin mereka untuk dikultivasi. Akan sangat membuang-buang sumber daya yang berharga untuk menggunakannya sebagai bahan bakar untuk cloud ship. Ini juga menjadi bukti bahwa Light Spring memang luar biasa. Tak perlu dikatakan lagi, pasti ada banyak garis naga lei di kota agar mampu memasok kristal energi spiritual untuk konsumsi awan. Light Spring adalah kota terbesar di wilayah ini, jadi tidak mengherankan jika kota ini memiliki awan. Namun dari segi keseluruhan Comfort, letak geografisnya tidaklah sempurna. Kota terkemuka yang Bonafide berada di jantung Comfort, dan awan hampir ada di mana-mana di sana, tambah Larissa di samping. Beralih ke dia, Levi bertanya, jadi, kamu pernah ke sana? Saya cukup beruntung untuk berkunjung sekali. Larissa kemudian berhenti sejenak sebelum melanjutkan, awan juga dibagi menjadi banyak tingkatan sesuai dengan bentuknya. Misalnya, awan tadi ternyata berbentuk rusa merah atau sejenisnya. Awan dalam bentuk naga atau harimau akan memiliki lebih banyak fungsi, akibatnya, jauh lebih kuat. Petik 2. Saya tidak pernah menyangka ada begitu banyak jenis awan yang berbeda. Levi merasa bahwa dia benar-benar memperluas wawasannya. Tapi setelah dipikir-pikir, bahkan mobil di dunia sekuler memiliki kualitas yang berbeda ketika mereknya berbeda, bukan? Mobil biasa dan mobil sport kelas atas sangat berbeda, terlepas dari apakah itu dalam hal suku cadang atau kecepatan. Ayo masuk kota. Setelah mengatakan itu, dia memimpin dan mulai maju. Chariot dan Larissa mengikuti di belakangnya, tetapi Chariot jelas tidak bisa menutupi kekhawatirannya. Segera, mereka tiba di gerbang kota. Tak jauh dari sana, penjaga kota terlihat memeriksa kerumunan yang datang dan pergi dari kota. Sebenarnya, itu bukanlah pemeriksaan sederhana seperti pendaftaran dan penilaian kultivasi untuk pemahaman umum tentang mereka yang memasuki kota. Dengan melakukan itu, mereka juga dapat mencegah mereka yang memiliki motif tersembunyi membuat masalah di kota. Lebih dari 10 penjaga kota memeriksa barang secara detail sementara seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut putih duduk di bawah lengkungan gerbang kota. Pria tua itu mengenakan jubah putih dengan sulaman naga besar di bagian dada. Di atas kepala naga itu terik matahari. Itu adalah Inspektur Jenderal Light Spring, yang bertanggung jawab untuk menilai tingkat kultivasi orang-orang yang memasuki kota, bisik Chariot melalui pemancar. Levi memiringkan kepalanya tanda terima. Kemampuan pria tua ini setara dengan Quirina. Light Spring memang sesuatu yang lain yang menugaskan seseorang dengan kemampuan memimpin sekte berukuran sedang untuk melakukan penilaian kultivasi. Tentu saja, bahkan kemampuan penjaga kota biasa yang memeriksa barang setara dengan paladin biasa dari sekte berukuran sedang. Ketika mereka berjalan melewati Inspektur Jenderal, pandangan Inspektur Jenderal hanya terhenti sedetik lebih lama pada Larissa. Adapun Levi dan Chariot, keduanya diabaikan sepenuhnya. Bab 3866 Kemalangan tidak pernah datang sendirian. Ketika mereka memasuki kota, Chariot melihat Levi mengernyitkan alis tanpa disadari. Dia buru-buru bertanya melalui pemancar, "Ada apa, Tuan Garrison?"
Kami sedang ditargetkan, tapi tidak apa-apa. Abaikan saja dia. Sambil mengatakan itu, Levi menatap Larissa dengan penuh arti. Sebelumnya, dia sendiri dan Chariot sengaja menekan kultivasi mereka. Namun, Larissa tidak melakukannya. Faktanya, dia bahkan dengan sengaja mengeluarkan jejak niat membunuh. Mungkin niat membunuhnya itulah yang menarik perhatian Inspektur Jenderal. Jangan bilang dia punya trik lagi sekarang setelah kita berada di Light Spring. Terlepas dari pemikirannya, dia tidak menunjukkan sedikitpun tanda-tanda sesuatu yang salah di wajahnya. Setelah Chariot mengetahui bahwa seseorang menargetkan mereka, ketakutan dan kecemasan muncul di dalam dirinya. Tapi ketika dia melihat ekspresi percaya diri Levi, ketegangan di dalam dirinya sedikit berkurang. Levi sama sekali tidak mengetahui perubahan kompleks dalam emosinya. Sebaliknya, dia mempelajari segala sesuatu di kota. Jalan utama di Light Spring lebar dan bersih, terbentang lebih dari 10 kaki dengan lapisan batu biru. Berbagai kios berderet di kedua sisi jalan, memperdagangkan berbagai tanaman obat ajaib. Bangunan di sekitarnya, khususnya, memiliki arsitektur retro. Seolah-olah seseorang telah kembali ke masa ratusan tahun yang lalu, dengan paviliun terlihat di mana-mana. Gerbang dan dinding rumah mewah dihiasi dengan ukiran dan lukisan. Mural dan pahatan relief sangat hidup, memanjakan mata. Bahkan griffin batu di depan gerbang terbuat dari bahan yang ditambang dari garis lei suci terkemuka atau bahkan garis lei naga. Tidak dapat disangkal, rumah-rumah itu sangat mewah. Mereka bertiga terus maju. Levi bahkan melihat taman herbal pribadi tempat berbagai tanaman obat berharga ditanam. Meskipun jaraknya lebih dari 10 kaki, dia dapat dengan jelas merasakan energi spiritual murni dan aroma alami yang berasal dari tumbuhan obat tersebut. Aliran orang yang tak ada habisnya datang dan pergi di jalanan. Dengan berbagai makhluk roh di samping pejalan kaki, khususnya, seluruh pemandangan menjadi sangat hidup. Wah, ada banyak elit di sini di Light Spring. Seru Levi dalam hati, karena dia menemukan bahwa tingkat kultivasi pejalan kaki terendah setara dengan tetua Sekte Blueski. Bahkan banyak yang melebihi itu. Kemampuan yang lebih kuat sebanding dengan pemimpin sekte dari sekte berukuran sedang. Selain itu, banyak petarung setingkat Yunus. Pantas saja Quirina dan yang lainnya dengan tegas melarangku mencari masalah dengan asosiasi utama. Sudah ada banyak elit di sini di Light Spring, dan asosiasi utama beranggotakan crème de la crème dari berbagai sekte di Light Spring. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikan kemampuannya. Tapi jadi apa? Aku akan membalikkan Light Spring. Dia terus maju bersama kedua wanita itu. Beberapa saat kemudian, matanya sedikit menyipit. Dia melihat sekilas sekelompok elit berjubah hitam mencari di mana-mana untuk sesuatu yang sangat dekat. Mereka anggota Eclipse, seru Chariot melalui pemancar. Dalam sekejap, ekspresinya berubah suram. Dia ada di sini di Light Spring untuk membuat masalah dengan Prime Association, dan dia bahkan menjadi sasaran penjaga kota begitu dia memasuki kota. Sekarang, kami bahkan bertemu dengan petarung dari Eclipse yang sedang berburu seseorang. Sungguh, kemalangan tidak pernah datang sendirian. Sementara itu, Larissa juga melihat rekan-rekannya. Matanya segera menyala. Ini adalah kesempatan emas bagi saya untuk melarikan diri. Jika saya melewatkannya, akan sangat sulit bagi saya untuk melepaskan diri dari kendalinya lagi. Dia berencana untuk membuka mulutnya dan berteriak minta tolong dari mereka, tetapi dia tiba-tiba berhenti di tengah jalan, karena matanya bertemu dengan mata Levi yang tajam dan sedingin es. Untuk sesaat, dia merasa seolah-olah dia telah terendam dalam air yang membekukan. Dia menelan kata-kata yang ada di ujung lidahnya. Tanpa keraguan, dia akan segera membunuhku jika aku berani berteriak minta tolong. Teror yang luar biasa menyelimuti dirinya. Dia bahkan mulai gemetar, keringat dingin menetes dari dahinya. Pada saat itu juga, dia benar-benar takut dan membuang gagasan untuk meminta bantuan keluar jendela. Bab 3867 Asosiasi Utama Yang Kaya. Kamu bisa mencoba meminta bantuan. Levi berkomentar sambil terkekeh. Senyumnya, meskipun menyilaukan, menyerupai setan di mata Larissa. Itu membuatnya bergidik, dan harapan terakhirnya untuk berteriak minta tolong dan melarikan diri menghilang. Lebih penting lagi, dia benar-benar sadar kembali. Dia ingin berteriak minta tolong karena naluri bertahan hidup, tetapi setelah dia tenang, dia dengan tulus menyesali pemikiran itu. Bahkan jika seluruh tim Eclipse menyerang Levi sekaligus,
itu tidak ada gunanya, mengingat tingkat kultivasinya. Ketika saya memimpin lusinan Paladin dengan keterampilan bertarung yang unggul saat itu, bukankah dia juga mengalahkan mereka dengan mudah? Selain itu, dia datang ke sini dengan sangat terbuka dan berani, jadi saya tidak bisa mendapatkan dukungan dari pihak-pihak kuat di Light Spring. Pikiran Larissa kacau balau. Mari kita lihat apakah saya akan mendapat kesempatan saat Levi terlibat konflik dengan asosiasi utama. Dia diam-diam membuat keputusan. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu, Guru? Saya tidak akan pernah meminta bantuan. Selain itu, bagaimana orang lemah itu bisa menjadi tandinganmu? Kata Larissa dengan hormat. Senyum Levi semakin lebar. Mari berharap Anda bertindak sesuai dengan kata-kata Anda. Hati Larissa tersentak, tetapi untuk tetap hidup, dia tetap berusaha menekan kepanikan batinnya dan bertindak seperti bawahan yang patuh. Dengan itu, ketiganya terus berjalan maju sambil menjelajahi pasar di Light Spring, yang 10 kali lebih besar dari yang ada di Yanopolis. Pasar yang ramai dipenuhi dengan toko-toko yang menjual semua jenis ramuan ajaib dan bahan untuk menempa senjata. Setelah diperiksa dengan cermat, Levi menemukan bahwa barang-barang itu memiliki kualitas yang lebih rendah dari yang dia harapkan. Dia gagal menemukan materi yang memenuhi harapannya bahkan setelah menjelajahi seluruh tempat. Kami akan langsung menuju ke asosiasi utama. Levi mengumumkan dengan suara berat. Chariot mengakui dengan anggukan sebelum memeriksa peta untuk arah dan bergerak cepat menuju lokasinya. Sekitar 2 jam kemudian, mereka bertiga akhirnya tiba di tempat tujuan, asosiasi utama. Sebuah istana bergaya kuno yang megah berdiri di hadapan mereka dalam kemegahan yang mewah. Batu bata spiritual terbaik digunakan untuk membangun dinding, dan beberapa dekorasi yang rumit bahkan diproses menggunakan biji garis naga lei. Balok, kolom, dan paviliun yang berornamen mewah merupakan pemandangan yang patut dilihat. Mengabaikan yang lainnya, hanya biji yang digunakan untuk bagian luar bangunan itu akan menggunakan beberapa garis lei naga menengah. Pintu masuk utama Prime Association bahkan lebih megah, dan ada aura samar energi ungu yang terpancar dari biji logam tak dikenal yang dibuatnya. Kata-kata, asosiasi utama, terlihat terukir di plakat berwarna emas yang tergantung di atas pintu masuk. Asosiasi yang luar biasa, Levi hanya bisa berseru. Chariot berkedut, anggota asosiasi juga sangat tangguh. Kecemasan dalam dirinya mencapai puncaknya. Tidak peduli seberapa kuat Levi, dia tetap sendirian. Mengingat banyaknya elit di asosiasi utama dan ketidakpastian yang ditimbulkan oleh Larissa, hasilnya tidak dapat diprediksi jika terjadi perkelahian. Levi tidak menyadari apa yang dipikirkan Chariot dan dengan cepat menggunakan kekuatannya untuk menilai tingkat kultivasi orang-orang di area tersebut. Meskipun dia memutuskan untuk datang ke asosiasi utama untuk merebut bahan mentah untuk menempa senjata, dia juga ingin mengukur sejauh mana kekuatan musuhnya dengan kemampuan terbaiknya. Ada banyak sekali orang yang masuk dan keluar dari asosiasi, sebagian besar dari mereka berkelompok. Levi menilai lusinan kelompok yang datang dan pergi dan menemukan bahwa sebagian besar kekuatan mereka berada di atas anggota Dewan Inti Sekte Astrelune. Namun, kemampuan mereka masih kalah dengan para elit Eclipse, dan mereka pada dasarnya adalah krem de la krem dari sekte rata-rata. Yang menarik perhatian Levi, khususnya, adalah gelombang aura yang tersembunyi di sekeliling asosiasi utama. Beberapa dari petarung itu sudah sekuat petarung dari Eclipse, dan ada beberapa yang bahkan lebih tangguh. Levi berkomentar sambil tersenyum, latar belakang asosiasi utama benar-benar sesuatu yang lain. Ayo masuk ke dalam. Bab 3868 ambil saja dengan paksa. Chariot mengikuti Levi ke asosiasi utama dengan campuran kecemasan dan ketakutan. Berlawanan dengannya, Larissa sama sekali tidak gugup, tidak menginginkan apapun selain Levi untuk berkelahi dengan para pejuang asosiasi. Kemudian dan hanya pada saat itulah dia memiliki kesempatan yang lebih baik untuk melarikan diri dari sisinya. Ketika Levi masuk ke dalam Prime Association, dia menemukan bahwa interiornya bahkan lebih mewah dan megah. Bahkan meja, kursi, dan bangku di dalamnya terbuat dari kayu berusia ribuan tahun. Pergi dan hubungi seseorang dari asosiasi ini. Levi berkata pada Chariot, yang terakhir mengumpulkan keberaniannya dan masuk ke dalam. Dia segera menemukan seseorang yang bertanggung jawab atas perdagangan untuk asosiasi tersebut. Levi berdiri di tempatnya dan menunggu. Setelah beberapa saat, Chariot dan seorang perantara berjubah panjang dengan pedang tergantung di pinggangnya datang.
Garrison, wanita ini sudah memberitahuku apa yang kamu butuhkan. Logam bintang, emas percikan, dan batu naga, tersedia di sini. Adapun tulang dewa, kami tahu keberadaannya. Jika menurut Anda harganya dapat diterima, kita dapat berdagang sekarang. Perantara berbicara dengan sangat sopan. Berapa harganya? Tanya Levi datar. Perantara itu menjawab sambil tersenyum, itu akan menjadi 300 kristal energi spiritual tingkat atas untuk logam bintang, sedangkan emas percikan dan batu naga masing-masing berharga 3000 kristal energi spiritual tingkat atas. Jika perdagangan kami berhasil, asosiasi akan memberitahu Anda keberadaan tulang dewa secara gratis. Apakah kedengarannya bagus, Ten? Garrison, tentu saja, Anda dapat menukarnya dengan ramuan ajaib dengan nilai yang sama jika Anda tidak dapat menghasilkan kristal energi spiritual tingkat atas dalam jumlah besar sekaligus. Itu sangat mahal, teriak Chariot. Kristal energi spiritual tingkat atas berasal dari garis lei naga atau bahkan garis lei spiritual kuno tingkat tinggi yang legendaris. Bahkan seluruh sekte Astrelune tidak dapat mengumpulkan 10 kristal energi spiritual, karena sekte tersebut hanya memiliki sumber daya dari garis lei suci sebagai sekte rata-rata. Sedangkan untuk Void Sect, akses anggota ke sumber daya dari garis lei naga hanya dimungkinkan oleh kemampuan unik ketujuh Empyrean untuk merasakan garis lei spiritual. Namun, harga 6.300 kristal energi spiritual garis lei naga yang ditetapkan oleh asosiasi utama setara dengan angka astronomi untuk sekte Astrelune. Apakah ini sudah harga terendah? Levi bertanya dengan suara berat. Perantara itu mengangguk. Karena ini pertama kalinya kamu berbisnis dengan Prime Association, aku sudah memberimu harga terendah. Ini memudahkan kita untuk terus berbisnis di masa depan, bukan? Ada apa, Ten? Garrison, mungkinkah Anda tidak mampu membayar harganya? Perantara sebelumnya memperlakukan Levi dengan hormat, tetapi pada saat itu, kesopanan dan keramahan tidak ada. Bahkan ada sedikit sarkasme dalam nadanya. Kamu bahkan tidak dapat membayar kristal energi spiritual sebanyak ini, namun, kamu masih datang untuk berdagang dengan asosiasi utama. Anda benar-benar membodohi diri sendiri. Kalian bisa keluar, belok kanan, dan berjalan selama 1 jam. Ada warung pinggir jalan di sana. Itu lebih sesuai dengan identitas Anda, bukan? Beraninya Anda memperdagangkan bahan berkualitas tinggi seperti batu naga dan emas percikan tanpa kristal energi spiritual yang cukup. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Enyahlah, orang miskin seperti kalian menyeret reputasi kami. Setiap orang yang berbisnis di Prime Association segera membuat komentar mengejek, dan bahkan penanggung jawab transaksi mengubah sikapnya. Jika Anda tidak tulus dalam membuat kesepakatan ini, silakan pergi dengan cepat, dan tidak mempengaruhi bisnis asosiasi, kata tengkulak dingin. Levi hanya menyeringai padanya dalam diam. Dia memang memiliki beberapa kristal energi spiritual garis naga lei. Dari lebih dari 10 garis lei naga yang ditemukan di alam rahasia, dia telah menggunakan banyak kekuatannya, tetapi ada banyak kristal. Orang bahkan dapat mengatakan bahwa jumlah kristal yang terakumulasi dari garis naga lei itu sangat besar. Namun, karena jarak yang jauh, Levi tidak berniat kembali ke dunia biasa untuk menjemput mereka. Cantumkan nama sekte di Light Spring yang memiliki kristal energi spiritual ini. Saya akan pergi dan mengambil cukup untuk melakukan perdagangan. Atau kita bisa melepaskan diri dari masalah dan merampok asosiasi, katanya dengan senyum lebar. Bab 3869 mereka memaksa saya untuk melakukannya. Begitu kata-katanya jatuh, Chariot dan Larissa melebarkan mata karena terkejut. Orang ini jelas perampok Kenfort yang tak takut. Larissa tertegun tak bisa berkata-kata. Oh, Tuan Garnison, Anda harus menyimpan kata-kata ini untuk diri sendiri. Mengapa Anda harus mengatakannya dengan lantang? Chariot pun mengalami shock yang cukup berat. Pasukan asosiasi utama tersebar di seluruh Kenfort. Memprovokasi pembangkit tenaga listrik seperti itu setara dengan memicu seluruh rangkaian efek berantai. Bahkan di dalam Light Spring, asosiasi tersebut penuh dengan elit dan memiliki hubungan dekat dengan pasukan pertahanan kota. Bukankah dia meminta masalah? Terengah-engah bergema di aula asosiasi utama sebelum semua orang tertawa terbahak-bahak. Orang ini gila, bukan? Tidak ada orang waras yang akan mengatakan hal seperti itu. Aku tidak percaya dia mengatakan ingin merampok Prime Association. Dia benar-benar memiliki keinginan mati.
Orang yang bertanggung jawab atas transaksi itu juga memasang ekspresi sedingin es saat dia memerintahkan dengan keras, penjaga. Tangkap orang gila yang datang untuk membuat masalah ini. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, lusinan penjaga elit bergegas keluar dari halaman dalam asosiasi utama dan mengepung Levi dan yang lainnya. Levi tetap tanpa ekspresi, dan setelah menilai kemampuan para penjaga itu, ternyata mereka jauh lebih kuat daripada tim Larissa saat itu. Tidak heran Quirina sebelumnya mengatakan bahwa bahkan Eclipse harus menunjukkan rasa hormat kepada Prime Association. Dilihat hanya dari kualitas penjaga yang mereka miliki, asosiasi tersebut memiliki landasan yang lebih dalam. Levi memiliki penilaian kasar di benaknya. Anggota dari berbagai sekte yang datang untuk berbisnis dengan asosiasi melangkah mundur dan menyaksikan situasi terungkap dengan penuh minat. Kultivasi bocah ini biasa-biasa saja. Sepertinya dia daging mati. Wanita itu, di sisi lain, cukup tangguh, tapi dia juga tidak memiliki peluang sedikit pun untuk mengalahkan begitu banyak petarung asosiasi utama. Haruskah kita bertaruh berapa lama mereka bertiga bisa bertahan? Tentu, saya bertaruh 300 kristal energi spiritual garis naga Lei bahwa mereka tidak akan bertahan 15 menit. Aku bertaruh 500 bahwa mereka tidak akan bertahan lebih dari 10 menit. Semua orang mulai membuat taruhan di antara mereka sendiri. Penanggung jawab transaksi berkata dengan dingin, asosiasi utama selalu berpegang pada konsep bahwa siapapun yang datang berkunjung adalah tamu kami. Karena ini adalah pelanggaran pertamamu, aku akan menyelamatkan hidupmu selama kamu berlutut dan memohon belas kasihan. Levi melambaikan tangannya saat dia menolak, oh, kita tidak bisa melakukan itu. Karena atmosfer telah terbangun, bukankah kita akan mengecewakan semua orang jika kita tidak bertarung? Apa-apaan? Penanggung jawab transaksi tiba-tiba memiliki keinginan kuat untuk bersumpah. Aku tidak percaya orang ini berani menunjukkan rasa tidak berterima kasih seperti itu. Karena kamu yang memintanya, jangan salahkan aku karena kejam, katanya. Setelah itu, dia berbalik dan menginstruksikan bawahannya, bunuh orang ini di tempat dan tangkap dua lainnya hidup-hidup sebagai budak. Dipahami, para penjaga dari Prime Association menjawab serempak. Levi sama sekali tidak dipandang sebagai ancaman oleh mereka, dan setelah mengamati kecantikan yang menakjubkan dari kedua wanita itu, mereka sangat ingin menyerang. Tentu, saya dapat mengambil kesempatan ini untuk menguji ketajaman pedang saya, jawab Levi sambil tersenyum. Dia kemudian memandang Chariot, yang tampak tertekan dan cemas, dan berkata kepadanya tanpa daya, merekalah yang memaksa saya untuk merampok sumber daya, jadi Anda tidak dapat menyalahkan saya untuk masalah ini. Ya, Anda benar, Tuan Garrison. Mereka sepenuhnya yang harus disalahkan, katanya dengan tidak tulus. Ketika mereka berangkat, Levi membawa pedang dan pedang yang telah dia tempa, dan Chariot juga membawa pedang panjang, jadi keduanya langsung masuk ke mode pertempuran. Larissa, di sisi lain, terus menilai situasinya, tidak berani membuka mantelnya sampai dia benar-benar percaya diri. Lagi pula, jika Levi selamat, dia pasti akan mencarinya untuk menyelesaikan skor, dan ada kemungkinan besar dia akan mati pada saat itu. Mengingat hal ini, dia memutuskan untuk bertindak hati-hati dan memantau bagaimana situasi berubah saat dia bertarung. Para pejuang asosiasi semakin dekat, dan ketegangan antara kedua belah pihak semakin menebal. Pertempuran besar akan segera terjadi. Bab 3870 Cap Asosiasi Utama. Berhenti. Tepat saat pertempuran hendak pecah, suara seorang lelaki tua terdengar di angkasa. Kemudian, sesosok melompat tepat di antara penjaga asosiasi utama dan kelompok Levi. Ketika Levi menoleh ke arah suara itu, dia melihat seorang lelaki tua berambut merah dan berpenampilan kasar. Ekspresi tegas yang dikenakannya membuatnya tampak mengintimidasi. Ten Weber, para penjaga menyapa serempak. Pria tua berambut merah itu melambaikan tangannya, menyebabkan para penjaga menegakkan punggung mereka dan kembali memelototi kelompok Levi. Anak muda, bisakah kamu meminjamkan senjatamu agar aku bisa melihatnya? Pria tua itu bertanya dengan sedikit senyum. Bingung dengan kata-kata lelaki tua itu, yang lain menoleh untuk menatapnya dengan cemberut. Levi sama-sama bingung, tetapi dia bisa merasakan bahwa lelaki tua itu tidak memusuhi dia. Tentu, jawab Levi sebelum melemparkan pedangnya. Pria tua berambut merah itu menangkapnya dan mempelajarinya sebentar. Kemudian, semua orang melihat ekspresinya berubah dari ekspresi kaget menjadi ekspresi senang. Ini benar-benar senjata pamungkas premium.
Pria tua itu berseru, senjata pamungkas. Orang-orang di aula asosiasi utama terengah-engah sebelum mengarahkan pandangan mereka pada pedang yang dipegang pria tua itu. Turun, Anda tidak boleh menyinggung tamu terhormat kami di sini, pria tua itu menegur para penjaga sambil melambai ke arah mereka. Dia kemudian menoleh ke Levi dan dengan lembut bertanya, apakah kamu keberatan datang untuk berbicara? Tentu, datang jawaban cepat Levi. Chariot menghela napas lega, suasana tegang sebelumnya membuatnya takut. Sebaliknya, Larissa sedikit kecewa. Jika pertempuran meletus lebih awal, dia bisa memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Levi dan yang lainnya memasuki ruang tamu bersama pria tua berambut merah. Setelah beberapa saat berbasa-basi, Levi mengetahui bahwa nama pria tua itu adalah Sylvan Weber dan dia adalah ketua asosiasi utama Lightspring. Segera, Sylvan bertanya, Tuan Garrison, apakah Anda bersedia menggunakan ketiga senjata ini untuk ditukar dengan logam bintang, emas percikan, dan semacamnya? Tentu saja, jawab Levi tanpa sedikit pun keraguan. Meskipun Levi tidak takut berselisih dengan Prime Association, dia juga tidak keberatan menyelesaikan masalah ini dengan damai. Selain itu, senjata pamungkas premium yang dianggap berharga oleh Sylvan hanyalah senjata acak yang dia buat. Bahkan Sekte Astre Lune bisa membuat banyak senjata dari kelas itu. Sylvan terkejut dengan persetujuan cepat Levi, tetapi jawabannya juga menegaskan spekulasi yang dia miliki. Garrison, ini bahan yang kamu minta. Sebaliknya, ini adalah hadiah dari saya atas nama Prime Association, kata Sylvan kepadanya. Logam bintang, emas percikan, dan batu naga semuanya ditempatkan di depan Levi, dan jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang sebenarnya dia minta. Selain itu, Sylvan telah memberinya banyak ramuan ajaib berkualitas tinggi. Oleh karena itu, Levi telah menuai banyak dari kesepakatan itu. Ngomong-ngomong, ini adalah stempel asosiasi perdana perantara. Silakan ambil, lanjut Sylvan. Ketika Levi mempelajarinya, dia menyadari itu terbuat dari kristal energi spiritual garis lei naga berkualitas tinggi. Tepinya dilapisi emas, dan di tengahnya ada gambar dua ikan berenang berlawanan arah. Itu terlihat rumit. Levi dengan penasaran bertanya, apa fungsi stempel ini? Garrison, ini stempel eksklusif asosiasi utama. Mereka yang memiliki stempel ini akan mendapatkan diskon untuk perdagangan Prime Association manapun. Dengan kata lain, mereka adalah tamu terhormat dari asosiasi utama. Selain itu, asosiasi utama memperluas perlindungan mereka kepada mereka yang memiliki perangko. Anda bisa mencari perlindungan dari elit Prime Company di mana saja dan kapan saja, jelas Sylvan. Mencari perlindungan, bibir Levi melengkung. Apakah saya membutuhkan itu? Tetap saja, rasa ingin tahu mendorongnya untuk terus bertanya, perlindungan seperti apa yang dapat diberikan oleh asosiasi utama jika saya menunjukkan stempel ini? Bersambung.